kekhawatiran. Bila tidak presensi maka ya ada resikonya kan ya Dek ya, sehingga memang nanti tidak di akhir-akhir ya baru protes, kok aku nggak bisa ikut EB dok karena presensinya kurang dari 75%. Nah ini gimana ya. Terus terkait kalian ada tugas-tugas apa di luar kependidikan, misalnya pada saat tutorial atau apa, itu sebaiknya segera mengkomunikasikan ya dengan PJ Block atau si tutornya juga ya. Oke ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang talasemia dan hemofilia ya. Kemarin di blok 12 sudah dapat. Blok 12. Blok 12. Blok berapa ya? Yang metabolik dan penyakit darah nggak ada ya? Nah, 11 ya. Apa 10 ya? Bukan. Yang dokter Dita pengampunya. 10 ya. Itu belum ada. Dewasa. Belum ya. Jadi nanti ini kita coba bahas sedikit ya Dek ya. Tentang definisi talasemia dan hemofilia terutama pada anak ya. Kemudian penyebabnya, patofisiologinya, penegakan diagnosis, dan tata laksananya ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa talasemia adalah kelainan bawaan dari pembentukan hemoglobinnya. Jadi hemoglobinnya yang bermasalah sintesisnya ya. Nah, kelainannya itu nanti akan tampak ketika kalian cek darah ya. Jadi kalau kalian cek darah rutin anaknya, yang diperhatikan itu bukan hanya HB-nya ya, hemoglobinnya, tapi juga ukurannya ya. Jadi ukuran dan bentuk eritrositnya. Bisa lihatnya di mana? Dari kalau kalian pernah membaca atau kalian pernah cek darah rutin, itu kalian akan lihat ada MCV dan MCH. Ya kan? MCV, MCH, MCHC ya. Nah, MCV, MCH, MCHC itu adalah memproyeksikan bentuk dan ukuran dari sel eritrositnya. Sehingga kalau kalian ketemu pasien atau kalian sendiri ya melakukan pemeriksaan, didapatkan oh HB-nya rendah, MCV-nya rendah, MCH-nya rendah ya. Itu sudah masuk dalam definisi anemia mikrositik hipokromik ya. Jadi kalau anemia mikrositik hipokromik itu bentuknya kecil, ukurannya kecil-kecil juga ya. Ada dua penyakit yang mungkin bisa terjadi pada anemia mikrositik hipokromik. Apa aja? Talasemia salah satunya, yang satunya lagi adalah yang paling sering defisiensi besi ya. Sehingga nanti dua hal tersebut ya. Jadi kalau ketemu anemia mikrositik hipokromik, yang perlu dipikirkan nggak hanya anemia defisiensi besi saja ya, tapi apakah mungkin dia mengalami talasemia atau tidaknya ya. Nah, tapi sifatnya kalau talasemia itu herediter ya deh ya. Herediter artinya ya diturunkan ya, mesti diturunkan ya. Terus ini ya epidemiologinya paling banyak, kalau dulu sih ya, tahun berapa ini saya juga lupa, itu adalah di Jawa Barat ya, lainnya sekian persen ya. Ada yang dari Jawa Barat? Ada ya, ini dari berbagai macam suku ya. Nah, penyebabnya itu ada 3 kemungkinan ini ya. Jadi defek genetik yang mendasarinya bisa delesi total dari gen globinnya, parsial, atau ada substitusi, delesi, atau insersi dari nukleotidanya ya. Jadi pada bagian gen sama nukleotidanya yang bermasalah ya. Terus, nah ini ya untuk penurunan talasemia ya deh ya. Jadi kalau anak yang diturunkan dari ibu atau saya tirisin aja.
Nah, jadi ini ya penurunannya ya. Jadi kalau kedua orang tuanya karier, ya karier, jadi pembawa sifat tapi dia tidak menimbulkan gejala ya, tidak bermanifestasi klinis, maka anaknya bisa sehat-sehat aja semuanya ya, nggak ada masalah. Atau orang tuanya juga sehat-sehat normal, ya mesti anaknya normal juga ya. Tapi ini kalau salah satu orang tuanya itu dia karier dan terpengaruh ya dari gen beta globinnya atau karier ya. Jadi salah satu orang tuanya itu ada yang karier, tapi satunya terkena thalassemia ya. Nah itu maka dia akan membawa kemungkinan besar anaknya 50% menjadi beta trait ya. Jadi 50% anaknya bisa laki-laki atau perempuan ya. Kalau di thalassemia kemungkinan atau peluang untuk anak laki-laki atau perempuan terkena thalassemia juga sama ya. Jadi tidak memandang jenis kelamin ya kalau ini ya. Jadi dia akan terpengaruh untuk terjadinya thalassemia ya. Tapi anaknya jadi beta trait ya. Jadi dia beta trait itu anaknya secara klinis masih oke, tidak seberat yang mengalami thalassemia ya. Tapi dia sudah memiliki sifat untuk terjadinya thalassemia. Nah, tapi kalau ini ada salah satu atau keduanya itu orang tuanya itu beta thalassemia trait, maka 50% anaknya beta trait juga dan 25%-nya adalah dia mengalami thalassemia ya. Jadi satu orang anak pasti dia akan mengalami thalassemia. Satunya adalah healthy ya, atau anaknya sehat ya. Sehingga dilihat ini ya, maaf ini ya kalau misalnya anaknya orang tuanya normal ya normal semua ya mestinya ya dia ya. Tapi kalau satu aja yang membawa sifat, ada pembawa sifat thalassemia-nya, maka kemungkinan 50% ya dia akan membawa sifat ya. Nah, ini adalah struktur dari eritrositnya kita ya, atau hemoglobin ya. Nah, dari hemoglobin ini nanti masing-masing eritrosit itu akan mengandung 270 juta molekul hemoglobin. Di hemoglobin ini dia punya rantai alfa dan rantai beta ya. Nah, di sini juga ada ironnya ya. Ada zat besinya yang terdapat pada hemoglobin ya. Nah, ini adalah perubahan produksi rantai globin pada saat dia di post konseptual ya, berarti dalam janin, pada saat lahir dan setelah lahir ya. Pada saat masa janin, maka rantai alfa pada hemoglobinnya dia itu akan ada ya. Nah, termasuk sampai dia setelah lahir itu rantai alfanya akan terus menetap ya. Yang berbeda adalah rantai beta ya. Rantai beta itu dia awalnya rendah ya nilainya ya. Pada saat dia post konseptual atau di dalam janin ya. Kemudian pada saat lahir dia akan mengalami peningkatan dan akan meningkat terus di sumsum tulang pada postnatal age. Berbeda juga dengan rantai gamanya ya. Rantai gamma itu biasanya dia akan ada di janin tinggi, kemudian pada saat lahir dia akan merendah ya. Nah, sehingga nanti ketika anak tersebut ya dia mengalami, ini normalnya ya, jadi secara normal harusnya hemoglobin F ya pada fetus itu dia kurang dari 1% ya, karena harusnya yang meningkat adalah rantai alfa sama rantai gamma ya dek ya pada saat dia fetus ya. Kemudian pada saat dewasa dia menjadi HbA ya 97 sampai 98%, sehingga pada masa fetus itu harusnya HbF-nya hanya kurang dari 1% ya. Nah, ini normalnya ya kalau dewasa minor atau dia
dia mulai tumbuh, ini dewasa, udah dewasa, ini usia remaja ya, usia remaja dia HbA2 ini ya. Nah ini untuk hemoglobin di fetus ya, dia memiliki 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma ya pada saat masa fetus ya. Jadi pada saat masa fetus atau di janin ya, maka rantai gamanya lebih tinggi tadi ya, sama rantai alfanya lebih tinggi ya. Jadi HbF-nya baik ya pada saat di fetal ya. Kemudian ini adalah adult hemoglobin A ya, HGBA ya. Dia memiliki 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Kemudian yang ini adalah bentuk dari hemoglobin A2 yang di tadi ya, dewasa minor, dia memiliki 2 alfa dan 2 delta. Nah, pada patofisiologi talasemianya itu pada saat dia mengalami kerusakan tadi ya, delesi dari hemoglobinnya, akan terjadi mutasi di kromosom 11 sehingga rantai betanya itu tidak ada atau bahkan turun ya. Padahal harusnya pada saat dia post konseptual tadi rantai betanya harusnya meningkat ya. Nah, ini dia rantai betanya tidak ada atau bahkan menurun ya. Nah, ini bentukan talasemianya jadi talasemia beta ya, karena tidak memiliki rantai beta. Nah, kalau yang talasemia alfanya dia ada delesi dari kromosom 16 ya, yang menyebabkan dia tidak memiliki rantai alfa atau rantai alfanya menurun. Akibatnya menjadi namanya talasemia alfa ya. Nah, talasemia alfa ini biasanya terjadi akibat dari kekurangan atau menurunnya ya pembentukan dari rantai globin alfa. Akibatnya rantai globin betanya berlebihan di dalam tubuh ya. Nanti yang mengontrol untuk produksi dari globin di rantai globin alfa itu adalah 2 gen dari kromosom 16 ya. Nah ini ya, jadi 2 gen ini zela 1, zela 2, alfa 1, alfa 2 pada kromosom 16 dia yang sebagai pembentukan atau penguatan dari rantai globin alfanya ya. Nah, klasifikasi dari yang talasemia alfa, dia beberapa varian yang bisa muncul ya. Yang pertama adalah silent carrier ya. Jadi carrier dia jadi kayak tadi deh ya, kalau dia carrier hanya membawa sifat ya. Nah, kalau silent carrier ini 1 atau 4 gennya mengalami delesi. Jadi 1 dari 4 ya. Jadi 1 dari 4. Jadi hanya 1 gen yang mengalami delesi. Gejala klinisnya apa? Asimptomatik ya. Tadi ya dapatnya 25% ya. Kalau trait yang mengalami delesi ada 2 ya. Biasanya juga asimptomatik ya, dia tanpa gejala ya. Baru muncul nanti kalau pas udah dicek ya dia kadar talasemia alfanya ya. Kemudian ada yang disebut sebagai HGB constant spring, yaitu penurunan dari jumlah globin alfanya ya. Jadi kalau ini dia biasanya gejala klinisnya simptomatiknya ringan ya. Biasanya mungkin dia bisa anemia tapi HB-nya nggak turun-turun banget gitu ya. Paling cuman biasanya di bawah masih di atas 8 ya. Karena kalau udah thalassemia yang berat itu bisa sampai di bawah 5 ya HB-nya. Terus kalau yang intermediate itu dia ada 3 dari 4 gen yang mengalami delesi. Nah, biasanya mengalami anemia hemolitik yang berat. Terus habis itu juga eritropoiesisnya atau pembentukan sel eritrositnya menjadi inefektif. Anaknya mengalami splenomegali ya atau pembesaran lien ya. Bagaimana cara kita mengukur splenomegali, Dek?
Berapa? Splenomegaly itu terdiri dari berapa grade? Udah belajar belum? Belum ya? Terusnya udah ya, blok berapa sih itu? Splenomegaly itu ada 6 ya. Bahkan ada beberapa literatur tuh menyebutkan sampai 8 ya. Kita menyebutnya dengan Kufner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau mencirikan banget itu nanti kalau kalian ketemu ya dilalah sama pasien thalassemia, cek deh terutama pada splenomegalynya ya. Kalau splenonya itu nyampe di mana itu namanya deh umbilikal ya, umbilikal itu berarti dia udah Skufner 6 ya, Skufner 6 ya. Sehingga kalau udah splenomegalynya udah sampai ke umbilikal itu udah berat ya biasanya ya. Nah, nanti sebenarnya sih thalassemia itu khas banget ya. Bentukan wajahnya dan segala macamnya ya. Dan dia juga ini ya mengalami variasi dari perubahan tulang-tulangnya. Kalau yang paling berat ini ya, HGB Barts ini ya. Jadi empat-empatnya mengalami delesi. Biasanya sih kalau udah begini ya pasiennya death fatal ya. Jadi nggak sempet ya lahir, hidup cuman berapa hari terus meninggal ya. Atau yang kita sebut sebagai hydrops fetalis ya. Nah, hydrops fetalis ini janinnya tidak akan bertahan hidup lama ya dek ya, biasanya karena dia akan mengalami anemia tadi, hemolisis yang berat ya. Nah ini tadi ya kromosom 16-nya ada 4 gen, kalau hanya 1 tadi ya bisa silent atau karier. Kalau ada 2 yang terkena dia thalassemia trait, tapi kalau 3-3-nya HBH disease tadi ya. Nah, sedangkan kalau beta thalassemia kebalikannya ya, dia tidak memiliki rantai beta atau adanya kelebihan dari rantai alfanya. Nah, ini kalau tadi diaturnya oleh kromosom 16, kalau beta di kontrolnya oleh kromosom 11 ya. Nah, jangan lupa ya. Nanti 2 rantai globin A gamma secara aktif dia akan menghasilkan pertumbuhan fetal dan menghasilkan HGBF ya. Pada apa namanya? Gen yang dewasa ya, adult gen ini nanti rantai beta akan mengambil alih setelah lahir ya. Nah, kalau di thalassemia beta itu cuman ada 3 klasifikasi. Trait, intermediate, sama mayor ya. Kalau trait tadi ya hanya 1 gen yang mempengaruhi. Kalau intermediate dia 2 gen ya yang terpengaruhi ya, sehingga kalau pada yang intermediate itu biasanya sudah mengalami berbagai macam variasi gejala ya. Tapi kalau mayor itu 2 gen ya secara severe ya dia akan mengalami penurunan. Nah, ini biasanya udah growth retardasi, abdominal swelling, irritable, jaundice ya, ini sudah mengalami gangguan-gangguan di situnya. Nah, ini khasnya ya dek ya. Jadi kalau ketemu anak dengan pasien thalassemia, biasanya kalian tidak akan pernah lupa ya kondisinya ya. Jadi dia akan kelebihan ikatan dari alfa globin sehingga akan meningkatkan penghancuran sel-sel darah merah. Akibatnya terjadi hiperplasia retikuloendotelialnya, terjadi hepatosplenomegaly nih ya. Splennya besar banget ini kalau udah gendut kayak gini ya. Biasanya bukan hanya splennya tapi hepatonya juga, sehingga anaknya akan menjadi jaundice ini ya. Karena heparnya bermasalah, padahal hepar itu fungsinya untuk penyerapan bilirubin ya. Akibatnya kalau ada peningkatan penghancuran sel eritrosit, bilirubin yang dihasilkan juga semakin meningkat. Akibatnya dia akan kuning atau dia menjadi penumpukan batu empedu ya. Nah, ini lama-lama karena destruction-nya cukup cepat ya, padahal
Sel eritrosit itu dia dihasilkan tiap 3 bulan sekali ya, tapi karena saking cepatnya terjadi destruksi, bisa jadi anemia. Anemia lama-lama jadi masif eritropoiesis, akibatnya menjadi pembentukan hematopoiesisnya itu ada di luar medula spinalisnya ya, di ekstramedular hematopoiesis. Akibatnya dia akan mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan ya. Nah, selain itu juga pada pasien anak dengan talasemia, dia karena anemia terus otomatis dia akan mengalami transfusi darah yang berulang. Akibat dari transfusi darah yang berulang itu mengakibatkan zat besi itu banyak menumpuk di dalam hatinya, di dalam jantungnya, di dalam insulinnya ya. Akibatnya dari iron overload itu bisa gagal jantung, sirosis, diabetes mellitus, dan peningkatan infeksi ya. Jadi efeknya kemana-mana memang ya kalau pasien dengan kondisi thalassemia ini ya. Dan transfusinya seumur hidup beda ya. Kecuali kalau dia transplantasi sumsum tulang ya. Nah ini ya, jadi khasnya adalah yang kita sebut Facies Coley ya. Karena Coley yang menemukan pertama kali ya, atau seperti siapa? Rodentia face. Rodentia atau enggak? Rodentia. Wajah tikus. Ya kan? Mirip kan? Seperti wajah Rodentia face ya. Jadi tulang-tulangnya pada menonjol-menonjol seperti ini ya deh ya. Terus ini juga gambaran tulangnya juga sudah mulai mengalami osteoporosis ya. Nah ini ya khas anaknya hepatosplenomegali, ini biasanya sudah Skufner 6 ya, bahkan Skufner 8 nih mungkin ya, sudah sampai ke SIAS ya. Nah untuk splennya ya, ini juga mungkin sudah ada hepatomegalinya ya. Nah ini adalah bagaimana caranya kita membedakan ya. Nah tadi itu kan kalian cek MCV-nya ya, tadi HB, MCV ya. Sehingga kita untuk membedakan apakah dia ini defisiensi besi atau talasemia beta, sebenarnya ya memang gold standarnya apa kalau talasemia itu pemeriksaannya? Gold standarnya apa? Tahu nggak? Gold standar pemeriksaan talasemia apa, Dek? Apa? Ada yang tahu? HB elektroforesis ya. Itu ya nih loh, HB elektroforesis nih loh. Mana tadi? Nih, ini adalah gold standar pemeriksaan dari talasemia. Tapi kan HB elektroforesis itu udah mahal, adanya di rumah sakit besar ya. Jadi kalau kalian misalnya ada di nanti internship dapat di daerah pedesaan, kalian tidak bisa periksa HB elektroforesis. Maka yang bisa kita lakukan adalah cek apa? Menser index ini ya deh ya. Nah ini adalah yang bisa membedakan. Tapi memang tidak akurat 100% ya Menser index ini ya. Tapi dia bisa apa ya? Istilahnya bisa mengeksklud lah ya. Sedikit ya, paling cuma 70-80% ya deh. Memang kita lihatnya nanti dari klinis ya. Nah Menser index ini cara ngitungnya gimana? Nah di MCV-nya dibagi sama jumlah sel eritrositnya. Jadi misalnya MCV-nya 70, eritrositnya misalnya berapa? 5 ya, 5 kali 10 sekian kan biasanya, jadi kita dibagi 5 ya. Itu berapa nanti nilainya? Kalau misalnya nilainya lebih dari 13, kemungkinan besar ya dia cuman iron defisiensi aja. Tapi kalau nilainya kurang dari 13, kemungkinan dia talasemia ya. Nah, tapi yang paling akurat itu sebenarnya kalau kalian nggak punya HB elektroforesis, kalau kalian masih curiga dia ini defisiensi besi atau enggak ya,
Nah, itu memang lihat dari klinisnya. Kalau klinisnya tidak ada fasies kuli, karena fasies kuli itu juga dia baru terbentuknya paling beberapa bulan ya, beberapa bulan setelah dia terdiagnosis thalassemia ya. Nah, itu bisa kalian uji coba dengan pemberian ya zat besi ya. Lihat di monitor selama 3 bulan. Kalau 3 bulan kalian kasih zat besi dengan dosis treatment ya, bukan dosis suplementasi ya. Dengan dosis treatment di 4 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari itu kalian tidak mendapatkan kenaikan zat besi sedikit pun, dengan catatan anaknya rutin ya mengkonsumsi zat besinya, maka jangan-jangan anaknya mengalami thalassemia. Sehingga di 3 bulan awal, kalau kalian dapati hal seperti itu, maka harus segera dirujuk ya untuk menilai dia apakah benar thalassemia atau tidak. Karena dan jangan sampai dia ditransfusi, mudah-mudahan ya, jangan sampai ditransfusi dalam 3 bulan awal, karena kalau dia ditransfusi akan mengaburkan hasil HB elektroforesisnya. Baru bisa dilakukan pemeriksaan HB elektroforesis setelah 3 bulan pasca pemberian transfusi ya. Jadi nanti diinfokan juga ke orang tuanya kalau dia habis transfusi ya 3 bulan lagi baru bisa dicek HB elektroforesisnya. Ya ini ya, jadi MCV-nya bisa rendah-rendah. Terus apa nih, RDW ya. Nah, ini adalah red blood cell distribution white. Jadi itu distribusi atau penyebaran dari sel-sel eritrositnya bergerombol atau dia cenderungannya banyak yang apa tuh namanya misah-misah ya. Nanti kalau kalian udah praktikum itu toh apa deh, histologi bukan ya, patologi klinik mana ada ya, udah lihat sel darah merah itu udah pernah, sudah ya kan. Nanti dilihat itu juga selain lihat ukuran, bentuk sama distribusinya ya gitu. Nah, yang paling bisa dilakukan juga sebenarnya cek ferritin ya. Kalau ferritin ini kadar zat besinya ya. Jadi kalau kadar zat besinya rendah, otomatis dia iron defisiensi. Kalau normal, kemungkinan besar adalah thalassemia. Nah, yang HB elektroforesis ini biasanya dalam zat besi ya bisa normal ya, atau HbA2-nya turun sedikit tapi slightly ya, dia tidak sampai heboh turunnya ya. Tapi kalau beta thalassemia nanti kemungkinan besar terjadinya beta thalassemia adalah bila didapatkan HgBA2-nya tinggi, HgBA-nya rendah, dan HgBF-nya dia tinggi ya. Kalau pada alfa didapatkan dia HgBH atau HgB Barts ya. Ini biasanya kalau yang alfa ini kecenderungannya memang lebih jarang dan ditemukannya biasanya pada saat newborn ya atau bayi lahir. Nah, ini bentukan nah kalau pada pemeriksaan, jadi selain pemeriksaan darah kita juga bisa pemeriksaan morfologi darah tepi ya. Morfologi darah tepi dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, sebenarnya bentukan eritrosit seperti ini tuh bisa ditemukan juga pada pasien dengan anemia defisiensi besi. Tapi kalau anemia defisiensi besi, kecenderungannya dia lebih banyak didapatkannya adalah pensil cell. Ya. Pensil cell itu dia bentuknya seperti pensil ya, namanya pensil cell. Sedangkan kalau di thalassemia itu jarang yang pensil cell, bahkan tidak ada ini ya pensil cell ya. Jadi kebanyakan dia adalah target cell ya. Walaupun target cell itu juga ada sebenarnya di anemia defisiensi besi. Tapi kalau kalian ketemu pensil cell berarti hampir pasti dia itu adalah defisiensi besi ya. Teardrop itu juga dapat ya di mana namanya, di anemia defisiensi besi juga bisa ada teardrop ini ya. Jadi nggak khas. Terus sperosit. Nah, kalau sperosit ini dia selain didapatkan pada pasien dengan anemia defisiensi besi juga bisa ya. Dia juga bisa didapatkan pada pasien dengan gagal ginjal ya, sperosit ini ya.
Nah, ini beberapa gambaran yang dari morfologi darah tepi yang bisa kita nilai dari pemeriksaan mikroskop ya, tapi nggak khas ya deh ya, sehingga memang kalau talasemia kita tidak bisa menilai MDT-nya, kecuali leukemia ya. Leukemia kita bisa menilai ada nggak morfologi darah tepi sel blast ya atau imaturnya ya. Itu. Nah, ini adalah komplikasi yang akan mungkin terjadi pada pasien dengan talasemia ya. Nah, sehingga kalau punya pasien talasemia tidak hanya anemianya aja yang diurusin, tapi pertumbuhannya bagaimana, pubertasnya bagaimana ya. Kemudian ada enggak dia penyakit-penyakit yang mempengaruhi seperti diabetes, heart failure ya, hipotiroidisme ya. Karena hal ini mungkin terjadi ya dan bisa menjadi komplikasi pada pasien talasemia. Seperti diabetes, heart failure dan puberty delay ini dia terjadinya memang rata-rata mulai di atas 15 tahun. Kenapa? Karena biasanya setelah mengalami transfusi yang berulang-ulang ya, yang tadi menyebabkan zat besinya tertumpuk tadi ya deh ya. Nah, itu akan menyebabkan gangguan atau komplikasi yang berat ya. Karena kalau pasien tersebut ditransfusi lebih dari 1000 ml per hari, 1000 ml ya, maka itu sudah dipastikan dia akan ada iron yang tertumpuk ya. Jadi kalau lebih dari 1000 ml biasanya akan terjadi penumpukan iron ya. Treatmentnya ini ya, blood transfusion, iron chelating therapy, splenectomy, dan bone marrow transplantasi. Transfusi darah itu dilakukan apabila pasien menderita talasemia mayor atau apabila dalam 2 minggu ya. Oh salah, ini kurang ya deh, ini HB-nya kurang dari 7 ya. Jadi apabila HB-nya itu dia dalam kurun waktu 2 minggu didapatkan adanya nilai kurang dari 7 gram per desiliter atau dijumpai dengan gagal tumbuh atau deformitas tulang ya. Jadi intinya kalau kita berikan transfusi itu hanya bila HB-nya itu biasanya di bawah 7 ya deh ya, di bawah 7. Iya, di bawah 7 biasanya ya kalau sorry ya, kalau talasemia itu nggak bisa di bawah 7 ya. Ini kok salah ini kayaknya ya. Jadi transfusi darah itu kalau di talasemia itu HB di bawah 10 itu boleh kita transfusi ya. Tapi kalau pasien dengan anemia defisiensi besi, kita lakukan transfusi darah itu bila HB di bawah 7 ya, diingat ya. Karena kalau anemia defisiensi besi itu dia bisa baru kita transfusi itu kalau HB-nya di bawah 7 atau dia di atas 7 tapi sudah mengalami gagal jantung, maka boleh kita lakukan transfusi ya. Nah, ini maksudnya mungkin nilai HB-nya di atas 7 dan dijumpai gagal tumbuh atau deformitas tulang ya. Tapi sebenarnya kalau secara praktek itu HB di bawah 10 juga sudah bisa ya kita lakukan transfusi ya pada talasemia. Nah, kemudian ini ya, agen chelating besi ya. Chelating besi ini adalah untuk mendetoksifikasi kelebihan besi ya, yang dia tidak terikat oleh transferin di plasma. Akibatnya dia besinya keluar dari tubuh ya, atau kita sebutnya adalah hemosiderosis ya. Nah, pasien yang dengan hemosiderosis itu adanya penumpukan timbunan besi ya di dalam tubuhnya sehingga butuh kelat. Kelat itu yang mengikat supaya besinya tidak keluar dari transferinnya ya. Nah, pemberian kelating itu kalau dia sudah mencapai kadar serum darah ferritinnya lebih dari 1000 nanogram per ml atau saturasi transferinnya lebih dari 70% atau dia sudah ditransfusi sebanyak 10 sampai 20 kali atau sekitar 3 sampai 5 liter, maka itu biasanya sudah kita berikan agen kelating ya.
Nah, contohnya apa ini ya? Desferoxamine sama deferipron ya. Kedua barang ini sekarang cukup langka ya. Makanya saya nih ya, sehingga memang mesake banget ini sekarang pasien-pasien thalassemia ya. Sehingga ini sebenarnya harusnya ada ya untuk pasien-pasien tersebut dan bisa diberikan. Jadi intinya kalau pasien ini ditanya udah berapa kali Bu transfusi, udah berapa kali anaknya transfusi, sudah lebih dari 10 kali dok. Nah berarti bisa kita lakukan pemberian agen kelating. Seandainya di rumah sakit kalian tidak bisa mengecek ferritin atau saturasi transferin ya. Nah oke, ada yang mau ditanyakan thalassemia? Tidak ada. Kita lanjut ke hemofili. Kalau hemofili itu adalah kelainan perdarahan atau gangguan pembekuan ya. Sifatnya sama ya, tadi herediter ya. Terus tata laksanya seumur hidup juga ya deh ya. Nah ini kalau hemofilia A kekurangan faktor 8, kalau hemofilia B defisiensi faktor 9. Hemofilia A dan B itu diturunkan secara X-linked resesif ya. Jadi X-linked resesif mesti wanitanya sebagai pembawa sifat ya. Gejalanya dapat timbul sejak pasien bisa merangkak ya. Biasanya itu kalau pasiennya waktu belajar merangkak, oh dia ada lebam-lebam ya. Berarti kemungkinan besar memang hemofilianya itu sudah hemofilia yang berat ya. Nah ini ya biasanya adalah ibunya ya yang pembawa ya, sehingga disarankan kalau kalian mau menikah dicek dulu pasangannya ya, tapi bukan hanya wanita ya, laki-lakinya juga dicek ada thalassemia-nya enggak, ada hemofilianya enggak. Nah, terus udah siap-siap taunya ada enggak jadi ya. Nah, jadi ya ini wajib sebenarnya Dek, sebaiknya sih dicek ya. Nah ini ibunya karier dan yang terdampak itu adalah anak laki-laki ya. Kalau tadi thalassemia nggak memandang jenis kelamin, tapi kalau pada hemofilia biasanya yang paling berat dan paling sering terdampak itu adalah anak laki-laki karena dia X-linked ya, X-linked resesif ya. Biasanya perempuannya cuman jadi karier ya. Nah ini kalau bapaknya yang kena hemofili, cewek-ceweknya hanya jadi karier aja, ada pembawa sifat ya. Nah, tapi kalau bapaknya hemofili, ibunya karier, nah anak yang perempuan ini masih bisa ya, kemungkinan besar terkena hemofili ya. Tapi memang perempuan itu sedikit lebih lebih sedikit ya prevalensinya ya, kecuali kalau bapaknya hemofili, ibunya karier ya, maka dia baru bisa terdampak ya sekitar 25% ya. Nah ini ya, jadi seseorang dinyatakan obligat karier apabila ayahnya menyandang hemofili, punya anak laki-laki lebih dari 2 dan hemofilia, punya anak 1 laki-laki hemofilia, dan saudara laki-lakinya hemofilia atau riwayat hemofili dari keluarganya ya, maka bisa bahwa perempuan ini kemungkinan besar memang mengidap thalassemia atau karier ya, membawa sifat dari thalassemia. Jadi ditanya aja kalau nggak punya biaya untuk pemeriksaan hemofili, ada nggak keluarganya yang hemofili gitu ya. Bisa ya. Nah ini hemofilia A itu kurang lebih 85% kejadiannya lebih banyak ya. 1 berbanding 10.000 kelahiran bayi laki-laki. Kalau hemofilia B 1 berbanding 50.000 kelahiran bayi laki-laki. Nah kurang lebih 30%-nya karena mutasi genetik ya. Nah ini kan secara normalnya ya, kalau normal ada pembuluh darah yang luka, maka si trombosit itu akan datang untuk menjadi faktor pembekuannya. Tapi kalau hemofilia ada defisiensi nih di faktor pembekuan 8 dan 9. Akibatnya ya dia tidak bisa menyumbat perdarahannya. Akibatnya dia akan terus menjadi berdarah ya. Nah ini tanda dan gejalanya ya Dek ya. Yang khas adalah
hematrosis ya, atau adanya perdarahan pada bagian sendinya ya. Biasanya terjadi karena dia kan, terutama kalau kita jalan dan segala macam itu kan kita hanya bertumpu pada bagian lutut dan pergelangan kaki ya, sehingga bisa terjadi ini ya, permukaan sendi yang rusak, peradangan, gerakan sendinya jadi berkurang dan atrofi ya. Terus perdarahan otot akibat trauma atau injeksi intramuskular. Jadi kalau misalnya pasiennya bayi disuntik ya kan, imunisasi, dilihat bengkak apa enggak, hematom apa enggak dia ya. Kalau ada hematom, kebengkakan, nah kita mulai bisa curiga. Atau ada perdarahan di tempat lain ya. Nah ini diagnosisnya, riwayat perdarahan abnormal, jumlah trombositnya normal ya, masa perdarahannya normal, protrombinnya normal, tapi yang memanjang bisa tromboplastin parsial atau APTT-nya ya. Nanti kadar faktor antihemofilianya rendah. Jadi kalau ada pasien curiga dengan hemofilia, kita cek ya trombosit, PT, APTT, dan bleeding time ya, bleeding time. Ya biasanya trombositnya normal, bleeding time-nya normal, PTT-nya normal, tapi APTT-nya yang dia memanjang ya. Nanti ya dengan pemeriksaan khusus ya untuk kadar faktor 8 dan 9 ya. Nah ini kita sebut ya Dek. Jadi kalau di hemofilia itu memang derajatnya beda-beda ya. Kalau kita sebut dia normal itu faktor 8 dan 9-nya itu sekitar 50 sampai 150% ya dari tubuhnya. Tapi kalau ringan dia faktor 8-nya itu 5 sampai 40% ya. Nah, ini ya 5 sampai 40% kadar faktornya. Nah, jadi biasanya dia akan mulai berdarah kalau operasi besar atau trauma berat. Misalnya dia post operasi laparotomi ya, pembukaan perut yang besar ya. Nah, itu menimbulkan dia perdarahan hebat yang tidak berhenti-berhenti ya, maka itu disebut hemofilia ringan. Kalau kadar faktornya 1 sampai 5% misalnya post sunat ya, biasanya itu yang biasanya lebih terlihat tuh post dia sirkumsisi terus dia mengalami perdarahan, itu bisa masuk dalam kategori yang hemofilia sedang. Kalau hemofilia berat tadi contohnya anaknya cuman merangkak doang, belajar merangkak dia udah memar-memar ya. Itu kadar faktornya cuman ada 100% ya, maka itu adalah perdarahan yang berat. Jadi dengan perdarahan spontan aja dia sudah menimbulkan berdarah ya. Nah ini ya pada pasca tindakan, sendi, alat atau organ dalam ya. Ini contohnya luka begini. Nah ini post sunat ya, ada yang begini loh deh ya, sampai berdarah-berdarah ya. Waktu itu saya dapat pasien juga itu post sunat perdarahannya bisa 2 sampai 3 liter. Padahal cuma post sunat ya. Sampai ya belenyek kayak gini nih ya. Nah, itu hati-hati ya. Nah, baru ketahuan anaknya hemofilia ya, itu usia 3 tahun post sirkumsisi ya. Ini hamartrosis ya namanya ya deh ya. Hamartrosis, perdarahan pada sendinya. Kalau ini atropati ya, kerusakan doang pada sendinya ya. Nah, ini adalah anti-hemofilik faktor ya, yang ini. Kalau seandainya kalian nggak punya anti-hemofilik faktor, kalian mau ngapain nih kalau ada perdarahan? Anti-hemofilik faktor ini dia sangat langka barangnya ya, dan hanya ada di rumah sakit utama itu ya, di Sarjito ya. Di PKU Gamping mungkin ada tapi jarang banget dipakai. Jadi anti-hemofilik faktor ini cukup sulit ditemukan ya. Nah, sehingga penggantinya kalau kita menemukan perdarahan ya yang hebat seperti tadi itu, maka kita bisa ganti yang sebelahnya ini. Apa ini namanya, Dek? FFP ya, fresh frozen plasma ya.
Jadi kalau nggak punya anti hemofilifator di puskesmas misalnya kalian ya, ada pasien datang berdarah-berdarah, nggak punya kecurigaannya dia memang menderita riwayat hemofilia seperti itu ya. Terus kalian nggak punya apa-apa, ya sudah carilah FFP ini ya, fresh frozen plasma. Diberikannya berapa? 10 cc per kilogram berat badan ya, diberikan secepatnya ya. Kalau nggak punya FFP gimana dok? Nggak punya FFP, punyanya apa? Nggak punya apa-apa. Ya susah ya kadang ya. Ya jadi yang utama itu FFP ya. Kalau nggak punya berarti trombosit, transfusi trombosit ya kan. Walaupun trombositnya tadi normal kan sebenarnya pada apa tuh namanya, pada pasien dengan hemofilia ya. Tapi bisa kita berikan ya untuk membantu membekukan darah ya, walaupun tidak maksimal ya. Sehingga ya pilihannya ya dirujuk ya dek ya. Satu-satunya cara seperti itu. Tapi FFP ini sebenarnya udah banyak sih. Sekarang sih udah nggak terlalu langka ya. Jadi PMI itu biasanya sedia ready. Nah, untuk pemberian FFP itu secepatnya ya, dalam waktu 30 menit ya. Oke, habis. Ada yang mau ditanyakan? Hemofilia dan thalassemia? Tidak ada ya? Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.